Untuk indikator yang, tidak ada yang merokok, definisi operasional anggota keluarga yang tidak merokok adalah jika tidak ada seorang pun dari anggota keluarga tersebut yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk, lain dari tembakau. Di sini bukan hanya rokok saja, termasuk di dalamnya adalah, shisha, kemudian, rokok elektronik, kemudian, rokok yang dipanaskan dan apapun itu, kita tetap masukkan produk, lainnya dari tembakau ini termasuk dalam, operasional ini, DO PISPK ini. Mmm, Termasuk di sini adalah jika anggota keluarga tidak pernah atau sudah berhenti dari kebiasaan merokok atau produk lain dari tembakau. Indikator ditanyakan kepada semua anggota keluarga. Jika ada anggota keluarga yang sering atau kadang-kadang menghisap rokok atau produk lain dari, tembakau, termasuk yang, tidak pernah atau sudah berhenti merokok, kita, beri simbol yes. Eee, jika ada anggota keluarga yang sering atau kadang-kadang menghisap merokok atau produk lain dari tembakau yang diberi, kalau tidak ada, mohon maaf ini, jika tidak ada kita kasih simbol ya, eee, kalau ada kita kasih simbol T. Jadi, untuk rokok agak sedikit terbalik dengan yang lain. Eee, Jika ada anggota keluarga yang menghisap rokok atau hasil produk tembakau lainnya, ini ada definisi programnya, dikatakan sudah berhenti merokok adalah, apabila dalam 1 tahun, orang itu tidak merokok sama sekali. Eee, Baik merokok maupun, hasil, produk tembakau lainnya dalam 1 tahun. Jadi kita hitungannya adalah 1 tahun. Berikutnya, ini adalah indikator anggota keluarga tidak ada yang merokok. Untuk hasil, analisisnya adalah, pada anggota keluarga semua umur yang mempunyai perilaku menghisap rokok, tembakau, atau ini frekuensinya setiap hari, sering, atau kadang-kadang. Jadi, bagaimana tugas tim pembina keluarga adalah memastikan anggota keluarga, sesuai, eee, mem keluarga, memenuhi kriteria merokok jika ia melakukan tata laksana sesuai program dan advokasi lintas sektor di sekitarnya, kemudian koordinasi dengan program, dan UKBM dan pemerintah desa, kemudian memberikan informasi terkait smoke free home. Jadi, tidak merokok di rumah agar, tidak ada faktor, resiko paparan asap rokok dari, orang lain, pada saat kunjungan keluarga dan juga melakukan rujukan ke puskesmas untuk, eee, keluarga yang merokok ini mau mengikuti program upaya berhenti merokok atau UBM. Dalam program terkait kita memberikan, tata laksana kepada anggota keluarga, yang berkeinginan mengikuti program UBM, kemudian melakukan edukasi bahaya merokok, eee, smoke juga tentang smoke free home atau, tidak ada asap rokok di rumah, kemudian upaya berhenti merokok, pada saat kunjungan keluarga. Dan melakukan pembinaan keluarga untuk mengikuti layanan upaya berhenti merokok di puskesmas. Kemudian melakukan pembinaan untuk mendapatkan komitmen bagi anggota keluarga perokok yang sedang atau telah mengikuti program UBM, agar mereka mendukung, upaya ini agar, mereka yang merokok bisa berhenti. Dengan dukungan keluarga ini sangat besar sekali, hasilnya. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan untuk kegiatan layanan upaya berhenti merokok melalui SIPTM dan melaporkan data, anggota keluarga yang telah berhenti merokok kepada surveyor untuk melakukan updating data PISPK dan melakukan pemantauan pemantauan, faktor risiko edukasi, kelompok bagi perokok melalui Posbindu PTM.
Untuk lintas sektor kita, ada, pada pemerintahan kecamatan, kita lakukan advokasi lintas program dan lintas sektor dalam penerapan kawasan tanpa rokok, kemudian, melakukan kampanye bahaya merokok dan edukasi berhenti merokok. Diharapkan ada pengembangan peraturan KTR jika belum ada. Jadi, kita diharapkan bisa, mengajak atau melakukan advokasi, kepada pemerintah di kecamatan, kemudian tingkat desa juga, eee, termasuk RT, RW, bersama, Toma dan Toga untuk mengembangkan desa tanpa rokok melalui peraturan, desa KTR. Jadi adanya tanda dilarang merokok di setiap rumah, tidak ada warga yang merokok, di 7 tanaman KTR, kemudian tidak ada display dan tidak ada iklan di sekitar, luar ruangan yang ada di desa. Kemudian SKPD yang terkait dengan 7 tatanan KTR, Dinkes, Satpol PP, dan Dinas Pendidikan, Kanwil Agama, Dishub, dan sebagainya, untuk penerapan, aturan KTR sesuai dengan wilayah binaannya, dan melakukan monitoring. Melakukan pemantauan faktor risiko dan edukasi kelompok bagi, perokok melalui Posbindu PTM. Kemudian, pada, berikutnya kita juga, apabila ada anggota keluarga yang mempunyai perilaku perokok, kita harapkan kita lakukan, pengecekan data di wilayah puskesmas, kemudian melakukan kunjungan jika belum dilakukan dan melakukan updating data PISPK, serta melakukan intervensi lanjutan bagi keluarga yang merokok itu tadi. Kemudian, sama kita lakukan updating data untuk program terkaitnya, memastikan anggota keluarga yang sesuai dengan kriteria merokok jika melakukan tata laksana sesuai dengan program, dan melakukan advokasi lintas sektor. Kemudian, menyamakan DO indikator merokok dengan menggunakan indikator PISPK itu tadi. Intervensi lanjutan terintegrasi di tingkat dinas kesehatan, tentu saja tadi hampir, bahwa tentu saja kita, melakukan data anggota keluarga tidak ada riwayat hipertensi. Ini untuk hipertensi, mohon maaf, indikator hipertensi, ini karena ketutup nih. Data anggota keluarga yang tidak ada riwayat hipertensi sebelumnya, namun pada pemeriksaan ditemukan tekanan darah, sistolnya lebih dari 140 dan belum minum obat. Kita lakukan semuanya ini, atau yang sudah terdiagnosis atau, yang memiliki riwayat diagnosis hipertensi dan tidak berobat teratur, dan juga anggota keluarganya, kita lakukan mapping hasil IKS di tiap wilayah puskesmas di kabupaten kota, kemudian melakukan analisa data faktor risiko di, wilayah kerjanya, dan melakukan pembinaan, updating pengetahuan nakes di puskesmas tentang tata laksana hipertensi bersama lintas program dan organisasi profesi, memberikan rekomendasi intervensi lebih lanjut bagi keluarga dengan masalah hipertensi, maupun secara kewilayahan berdasarkan hasil analisa PISPK, kemudian melibatkan FKTP dan FKRTL untuk melakukan intervensi, melakukan MONEF dan koordinasi lintas sektor. Yang perlu dipastikan juga adalah, ketersediaan, obat hipertensi di puskesmas, ketersediaan, alat pengukur tekanan darah atau, yang ada di puskesmas sudah standar atau belum. Kemudian mengingatkan juga, untuk melakukan,
deteksi dini, adanya komplikasi hipertensi seperti jantung, stroke, dan ginjal untuk di, puskesmas. Jadi, tentu saja hal ini harus dikoordinasikan oleh teman-teman di tingkat, dinas kesehatan kabupaten kota.